Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Davina dari SMPN Negeri 1 Bondowoso. Hari ini saya akan melakukan percobaan tentang mengidentifikasi larutan. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, mengidentifikasi larutan asam, basa, dan netral menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Yang kedua yaitu menentukan pH larutan dengan menggunakan indikator universal. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah bahannya. Yang pertama, larutan A, air suling. Larutan B, larutan deterjen. Larutan C, larutan perasan jeruk nipis. Larutan D, sabun mandi. Larutan E, air keran. Kertas lakmus merah dan biru. Dan yang terakhir, indikator universal. Alat yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah gelas kimia, pipet, dan plat tetes. Sekarang langkah kerja dalam percobaan kertas lakmus merah dan biru. Yang pertama, mengambil larutan air suling menggunakan pipet dan meneteskannya pada kertas lakmus merah dan biru sebanyak 5 tetes. Yang kedua, larutan B, deterjen, kita teteskan pada kertas lakmus merah dan biru. Yang ketiga, larutan C, yaitu perasan jeruk nipis, kita teteskan pada kertas lakmus merah dan biru. Larutan D, sabun mandi, kita teteskan pada kertas lakmus merah dan biru. Yang terakhir adalah larutan E, yaitu air keran. Dan sekarang kita amati hasilnya, yaitu pada larutan A, kertas lakmus biru tetap berwarna biru, dan pada kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Pada larutan B, kertas lakmus biru tetap berwarna biru, pada kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Pada larutan C, kertas lakmus biru berubah menjadi merah, dan merah tetap berwarna merah. Pada larutan D, biru tetap berwarna biru, dan merah berubah menjadi biru. Pada larutan E, biru tetap berwarna biru, merah tetap berwarna merah. Sekarang kita catat hasilnya dalam tabel percobaan. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu tentang indikator universal. Kita ambil kertas indikator dan masukkan pada larutan A, yaitu air suling. Selanjutnya kita cocokkan pada indikator universal. pH-nya menunjukkan angka 7. Selanjutnya kita masukkan pada larutan B, yaitu adalah deterjen. Kita cocokkan lagi pada indikator universal. Menunjukkan angka 11. Yang ketiga, pada perasan jeruk nipis, larutan C, kita cocokkan lagi pada indikator universal. pH-nya menunjukkan angka 2. Yang keempat, pada larutan D, yaitu air sabun. Kita cocokkan lagi pada indikator universal.
menunjukkan angka 11. Selanjutnya, pada air keran yang terakhir, kita cocokkan pada indikator universal menunjukkan angka 7. Selanjutnya, kita catat pada tabel percobaan. Kesimpulan dari percobaan yang pertama, yaitu percobaan kertas lakmus merah dan biru, adalah larutan A dan larutan E. Yang pertama, larutan A adalah air suling dan larutan E air keran, termasuk adalah larutan netral. Yang kedua adalah larutan B, yaitu deterjen, dan larutan D sabun mandi, termasuk larutan basah. Yang ketiga adalah larutan C, perasan jeruk nipis, termasuk dalam larutan asam. Dan kesimpulan pada percobaan yang kedua, yaitu indikator universal, pada larutan yang memiliki angka di atas 7, termasuk larutan basah, dan pada larutan yang memiliki pH di bawah 7, termasuk asam, dan pH pada pas angka 7, itu adalah netral. Di dalam percobaan ini, larutan A yaitu adalah air suling dan larutan E air keran, termasuk ke dalam larutan netral. Larutan B deterjen dan larutan D sabun mandi, termasuk ke dalam larutan basah. Dan yang terakhir adalah larutan C, larutan perasan jeruk nipis, termasuk pada larutan asam. Demikian dari percobaan mengidentifikasi larutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.